Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Izinkan saya Nida Amila Aldin Azari, dalam 7 menit ke depan saya akan membahas tentang jurnal artikel yang berjudul Peran orang tua dalam membimbing anak untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Anak-anak adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang tua. Jadi, mereka harus mendidik dan menyayangi anak-anak mereka. Orang tua adalah guru pertama bagi anak-anak mereka. Ada kewajiban bagi orang tua untuk memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anak mereka. Anak-anak sering melupakan kewajiban mereka seperti mandi, makan, bahkan sholat 5 waktu saat mereka sedang bermain di luar bersama teman-temannya gitu. Meskipun sholat adalah ibadah yang wajib, tetapi kalau kita meninggalkan gitu, kita akan mendapatkan dosa, bahkan mendapatkan siksa di api neraka. Nauzubillahi min dzalik. Jika anak-anak diberi karakter yang belum kuat, maka mereka akan menganggap remeh kewajiban sebagai hamba Allah. Untuk apa? Untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Jika kita sebaliknya jika kita memberikan pendidikan yang kuat, karakter yang kuat, mereka akan segera melakukan kewajiban sholat itu tanpa perlu diingatkan lagi. Anak-anak harus diajarkan sholat 5 waktu di rumah. Orang tua itu harusnya menjadi guru pertama waktu mereka di rumah, karena anak akan mengikuti segala apa yang mereka lihat waktu di rumah. Maka dari itu orang tua harus menjadi pengingat dan pembimbing yang sangat baik bagi mereka. Jika orang tua mencontohkan dan menekankan ke anak bahwa anak harus sholat 5 waktu sejak kecil, maka anak itu akan terbiasa dan percaya bahwa itu adalah suatu kewajiban. Meskipun awalnya mungkin anak akan terpaksa, tidak apa-apa. Karena apa? Karena kita harus mengubah keterpaksaan menjadi kebiasaan gitu. Karena kurangnya pendidikan yang diberikan oleh orang tuanya di rumah, anak itu akan sering mengabaikan sholat 5 waktu. Jika kita hitung jumlah waktu anak yang dihabiskan di rumah dibandingkan di luar rumah atau di sekolah gitu, akan ada waktu untuk orang tua mendidik atau mengajarkan tentang pentingnya sholat 5 waktu ini. Apa saja peran-peran orang tua yang harus dilakukan dalam membimbing anaknya untuk bisa melaksanakan sholat 5 waktu. Yang pertama, pembiasaan dan bimbingan anak untuk ibadah. Orang tua akan mengulang pelajaran yang diberikan oleh guru di TPQ atau di sekolah gitu. Beberapa orang tua menyerahkan segala pendidikan ibadah ke tempat lembaga pendidikan gitu karena kesibukannya. Yang kedua, ada kewajiban orang tua dalam mengawasi perilaku anaknya supaya tidak salah pergaulan. Ini yang bahaya. Jika anak sudah nauzubillah salah dalam pergaulan, entah itu dari teman, tetangga gitu ya, jangan sampai. Maka dari itu kita sebagai orang tua harus membujuk, merayu, dan mengajak anak untuk sholat berjamaah di masjid ketika orang tuanya tidak sibuk bekerja. Anak akan pertama kali melihat orang tua. Jadi orang tua tuh harus menunjukkan contoh yang baik kepada anak-anak mereka. Yang ketiga, ada upaya praktis untuk mengajarkan dan membiasakan sholat dalam pendidikan dan pembinaan anak. Adanya tempat pendidikan agama sangat memudahkan bagi orang tua untuk membantu anak mereka melakukan ibadah. Anak-anak juga mencoba memahami apa yang diajarkan tentang ibadah sholat wajib gitu. TPA, TPQ itu sangatlah membantu keluarga yang sibuk dengan pekerjaannya, karena keluarga tidak memiliki waktu untuk membimbing anak-anaknya gitu.
Jika anak diingatkan untuk sholat 5 waktu setiap hari, mereka akan lebih terbiasa melakukannya. Oleh karena itu, pendidikan TPA lah yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan agama adalah cara yang sangat praktis gitu ya, untuk mendidik dan melatih anak, terutama dalam melakukan sholat 5 waktu. Kemudian ada hambatan-hambatan orang tua ya untuk membimbing anaknya itu. Yang pertama ada waktu yang mereka habiskan di rumah. Nah, ini banyak sekali ya orang tua yang sibuk dengan pekerjaannya sehingga mereka mengharuskan meninggalkan anaknya tadi di tempat dititipkan di TPA atau babysitter. Saya punya cerita, saya punya saudara, dia punya anak umur 1 tahun ya, yang mengharuskan saudara saya ini untuk menitipkan anaknya, maaf, di ART atau babysitter. Untuk mendapatkan babysitter yang saudara saya inginkan itu, saudara saya mewawancara lewat telepon. Mbak, mohon maaf bisa minta tolong bacakan sholat ini, Mbak minta tolong selawat ini gitu. Untuk apa? Ya, untuk apa? Supaya babysitter ini mengajarkan pendidikan yang baik ke anak saudara saya gitu. Kedua, ada rasa malas ya. Rasa malas karena anak sudah terbiasa untuk tidak melakukan sholat saat bermain. Nah, ini yang bahaya. Maka dari itu saya tekankan lagi bahwa apa yang anak lihat itu akan anak contoh. Maka kita sebagai orang tua harus menjadi contoh yang baik untuk anak-anak kita nanti. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.